Harta dan kekayaanku dikuras oleh suamiku untuk menghidupi selingkuhannya. Saat semuanya terbongkar, kubuat ia menangis menyesal. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Aku tidak pernah membayangkan hidupku bisa seindah ini. Sebagai seorang desainer busana, aku meraih semua yang pernah aku impikan, dan lebih. Butikku selalu dipenuhi oleh para pelanggan dari kalangan elit. Setiap kali pintu butik terbuka, itu seakan membuat dunia baru yang penuh dengan kemewahan dan pujian. Semua mata tertuju padaku saat aku memasuki ruangan. Dan setiap desain yang aku buat selalu mendapatkan tempat di hati para pecinta mode. Hidupku sangat berbeda dari yang dulu. Aku berasal dari keluarga yang sederhana. Dengan latar belakang yang tidak glamor sama sekali. Tapi melalui kerja keras dan dedikasi, aku bisa membuktikan bahwa aku lebih dari sekedar wanita biasa. Setiap langkah yang aku ambil, setiap keputusan yang aku buat, terasa seperti investasi dalam mimpiku. Dan akhirnya, semuanya terbayar dengan lunas. Aku tinggal di sebuah rumah besar yang dikelilingi oleh taman hijau yang rimbun. Tempat yang menjadi pelarian sempurna setelah hari-hari panjang yang penuh kesibukan. Rumah ini bukan hanya tentang luas dan kemewahan, tetapi juga tentang kenyamanan dan keindahan yang tercipta dengan setiap detailnya. Setiap ruangan di rumah ini dirancang dengan cermat, mengikuti selera dan standar tinggi yang selalu aku pertahankan. Di ruang tamu yang elegan, sofa-sofa berlapis beludru hitam yang nyaman menanti saat-saat santai. Sementara lukisan-lukisan indah menghiasi setiap sudut, memberikan kesan klasik yang abadi. Malam-malamku seringkali dipenuhi dengan pesta-pesta mewah dan acara sosial yang dihadiri oleh tokoh-tokoh penting dalam dunia mode, seni, dan bisnis. Aku duduk dengan nyaman di meja-meja yang penuh dengan gelas-gelas kristal berisi anggur merah. Berbicara dengan tamu terhormat, mendengarkan pujian-pujian tentang desainku yang selalu menjadi sorotan. Setiap acara itu menjadi bukti nyata dari kesuksesanku. Dan aku menikmati setiap momen itu, merasa bangga dengan semua pencapaianku. Mobil mewahku, sebuah mobil sport berwarna hitam gila, menunggu di depan rumah setiap kali aku hendak berangkat ke butik. Setiap kali aku melangkah keluar, aku bisa merasakan mata orang-orang yang mengagumi, menganggapku sebagai simbol dari segala yang mereka inginkan dalam hidup. Semua perhatian itu membuatku merasa seperti seorang bintang, pusat dari segala sorotan, dan itu memberi kepuasan yang tak tergantikan. Pekerjaanku sebagai desainer busana telah membuatku dikenal luas. Aku bukan hanya seorang perancang pakaian. Aku adalah seorang yang mampu menciptakan tren, membentuk dunia mode dengan setiap jahitan dan desain yang keluar dari tanganku. Setiap koleksiku selalu dipenuhi oleh ide-ide revolusioner yang membuat nama-nama besar dalam dunia mode terkesima. Banyak orang ingin mengenakan karyaku. Dan itu membuatku merasa aku seperti sedang mencapai puncak dari segala usaha yang telah aku lakukan selama bertahun-tahun. Namun, kesuksesan ini tidak datang begitu saja. Di balik semua kemewahan itu, ada ribuan jam kerja yang penuh dengan dedikasi dan kegigihan. Butikku adalah cerminan dari semua usahaku. Setiap bagian dari butik ini dipenuhi dengan pilihan-pilihan yang akan membuat siapa saja merasa istimewa. Aku memastikan bahwa setiap pelanggan yang datang merasakan pelayanan yang terbaik. Setiap pengunjung adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa aku tidak hanya seorang desainer,
Aku adalah seniman yang mampu mengubah kain menjadi karya seni yang hidup. Meski hidupku penuh dengan gemerlap dan kesuksesan, aku tidak pernah melupakan perjalanan panjang yang membawaku ke titik ini. Aku tahu betul bagaimana rasanya memulai dari bawah. Dari sebuah impian yang tampaknya mustahil menjadi kenyataan. Semua kerja keras, semua pengorbanan, dan semua malam yang aku habiskan dengan merenung di meja gambar akhirnya membuahkan hasil. Aku merasakan kebahagiaan yang tulus dalam setiap pencapaian yang aku raih. Dan aku tahu, meskipun segala sesuatu terlihat sempurna di luar, tidak ada yang lebih memuaskan dari mengetahui bahwa semua ini adalah buah dari jerih payahku. Setiap langkah yang aku ambil kini terasa lebih ringan. Aku bisa tersenyum dengan bangga, merasakan kebahagiaan sejati, tanpa harus khawatir tentang masa depan. Tapi aku juga tahu, di balik kebahagiaan ini, ada kenyataan yang harus aku hadapi. Dunia yang penuh persaingan dengan standar-standar tinggi yang selalu menuntut lebih tidak pernah membiarkanku untuk berhenti atau berpuas diri. Setiap hari, aku harus tetap membuktikan bahwa aku layak berada di posisi ini. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Tidak ada tempat untuk kegagalan. Aku tahu bahwa keberhasilan ini sangat rapuh. Dan jika aku lengah, aku bisa kehilangan semuanya. Namun, meskipun aku menyadari tantangan-tantangan itu, aku tetap merasa bersyukur. Setiap hari aku menjalani hidup ini dengan penuh semangat, bertekad untuk mempertahankan posisi yang telah aku capai. Aku tahu bahwa hidup ini tidak selalu mudah, tetapi aku siap menghadapinya. Aku siap menghadapi apapun yang akan datang. Karena aku tahu bahwa aku sudah membangun hidup yang aku impikan. Hidup yang penuh dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Meskipun dunia terlihat sempurna, di dalam hatiku ada sebuah perasaan yang terus menggerogoti. Perasaan kosong yang kadang datang ketika aku merasa terlalu lama terjebak dalam rutinitas ini. Aku sering merenung, apakah semua ini benar-benar membuatku bahagia? Atau apakah ini hanya sebuah pencapaian yang akhirnya akan kehilangan maknanya? Tetapi saat aku melihat wajah-wajah bahagia dari para pelanggan yang memakai desainku, aku merasa sedikit lega. Setidaknya aku tahu bahwa apa yang aku buat memberikan dampak positif bagi orang lain. Tapi hidupku adalah lebih dari sekedar pekerjaan. Ada saat-saat ketika aku ingin berhenti sejenak, menikmati keindahan dunia tanpa tekanan atau tuntutan. Ada saat-saat ketika aku ingin melupakan semua pencapaian ini dan hanya menjadi diri sendiri tanpa beban. Tetapi saat itu belum datang. Aku tahu bahwa untuk mempertahankan hidup yang aku impikan, aku harus terus maju, terus berjuang, terus berinovasi. Dalam sebuah acara amal untuk anak-anak kurang mampu yang aku selenggarakan, aku bertemu dengan Firman. Saat itu, dia sedang membagikan buku cerita kepada sekelompok anak kecil. Dengan senyumnya yang hangat dan nada suaranya yang lembut, aku tertegun melihat cara dia berbicara dengan anak-anak, penuh kasih dan perhatian. Seolah-olah dunia di sekelilingnya lenyap, menyisakan hanya mereka. Firman adalah seorang guru honorer di sebuah sekolah kecil. Seseorang yang jauh dari kehidupan gemerlap yang biasa aku jalani. Aku ingat betul pertemuan pertama kami. Dia memperkenalkan dirinya dengan sopan, dengan mata yang jujur dan suara yang tenang. "Terima kasih sudah mengadakan acara seperti ini," katanya, sambil menjabat tanganku.
Aku bisa merasakan ketulusan dalam setiap kata yang dia ucapkan. Sesuatu yang jarang kutemukan di dunia tempatku berada. Hari itu, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Biasanya, orang-orang mendekatiku karena status atau kesuksesanku. Tapi, Firman seolah tidak peduli dengan semua itu. Dia berbicara denganku seperti aku adalah manusia biasa, bukan seorang desainer terkenal atau pemilik butik mewah. Kami berbicara panjang lebar tentang impian dan perjuangan hidup. Dia menceritakan bagaimana dia menjadi guru untuk membantu anak-anak yang kurang beruntung. Meskipun gajinya nyaris tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. "Kenapa kamu melakukannya?" tanyaku penasaran. Dia tersenyum, lalu menjawab dengan lembut. "Karena melihat mereka tersenyum sudah cukup. Hidup bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa banyak yang bisa kita berikan." Jawabannya menyentuh hatiku. Aku mulai memandang hidupku dengan cara yang berbeda. Selama ini aku mengejar kesuksesan dan kemewahan. Tapi Firman mengingatkanku bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hal-hal besar. Kadang kebahagiaan terletak pada hal-hal kecil yang tulus. Seiring waktu, aku dan Firman semakin dekat. Dia tidak pernah memperlakukan aku berbeda. Meskipun dia tahu siapa aku dan apa yang telah aku capai. Dia memandangku bukan sebagai seorang desainer terkenal, tapi sebagai seorang wanita yang memiliki hati dan impian. Di sisinya, aku merasa dihargai, bukan karena apa yang aku miliki, tapi karena siapa diriku. Aku tahu dunia kami berbeda. Dia berasal dari kehidupan yang sederhana, sementara aku hidup dalam kemewahan yang selalu menjadi sorotan. Namun, aku juga tahu bahwa perasaan yang tumbuh di antara kami nyata dan tulus. Firman tidak pernah mencoba mengubahku, tetapi dia membantu aku melihat dunia dengan cara yang lebih sederhana dan bermakna. Keputusan untuk menikah dengan Firman bukanlah hal yang mudah. Banyak orang, termasuk teman-teman dan rekan bisnis, mempertanyakan pilihanku. "Dia tidak selevel denganmu," kata salah seorang teman dekatku. "Kamu pantas mendapatkan seseorang yang bisa mendukung gaya hidupmu, bukan seseorang yang harus kamu dukung." Tapi aku tidak peduli. Dalam Firman, aku menemukan kebahagiaan yang selama ini aku cari. Dia memberiku ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh kemewahan atau pujian. Bersamanya, aku merasa menjadi diriku sendiri, tanpa topeng atau pretensi. Pernikahan kami sederhana, jauh dari kemewahan yang biasa mengelilingi hidupku. Tidak ada pesta besar atau tamu-tamu penting, hanya keluarga dekat. Beberapa teman dan anak-anak dari sekolah tempat Firman mengajar. Aku mengenakan gaun putih yang aku desain sendiri. Bukan untuk memukau orang lain, tetapi untuk membuat hari itu terasa istimewa bagi kami berdua. Saat kami saling mengucapkan janji di depan altar, aku tahu bahwa aku membuat keputusan yang tepat. Firman mungkin bukan pria dengan kekayaan atau status tinggi, tetapi dia memiliki hati yang besar dan cinta yang tulus. Dan itu lebih dari cukup bagiku. Namun pernikahan kami bukan tanpa tantangan. Dunia kami yang berbeda membawa konflik dan tekanan dari luar. Tetapi di saat-saat sulit, Firman selalu ada untuk mengingatkanku mengapa aku memilihnya. "Kita bisa melalui ini bersama," katanya suatu malam ketika aku merasa kewalahan dengan komentar negatif dari orang-orang. "Cinta kita cukup kuat untuk menghadapi apapun." Firman mengajarkanku untuk melihat hidup dengan cara yang lebih sederhana namun penuh makna. Bersamanya aku belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari siapa yang ada di sisi kita. Meskipun aku telah mencapai banyak hal dalam hidupku, aku merasa bahwa perjalanan dengan Firman adalah pencapaian terbesarku. Tapi,
kisah kami baru saja dimulai. Dan aku tahu bahwa tantangan yang lebih besar mungkin masih menunggu di depan. Aku siap selama memiliki Firman di sisiku. Di awal pernikahan kami, hidup terasa seperti sebuah kisah dongeng. Firman adalah pria yang penuh kasih, selalu memberikan perhatian pada setiap detail kecil dalam hidup kami. Dia sering menyambutku pulang dengan senyuman, memelukku erat, dan mengatakan betapa dia mencintaiku. Aku beruntung memilikimu, katanya suatu malam saat kami duduk bersama di balkon, menikmati angin sepoi-sepoi. Kata-katanya membuatku percaya bahwa aku telah membuat pilihan yang tepat. Firman adalah pria sederhana, tapi hatinya luas dan hangat. Sebagai seorang desainer busana yang sibuk, aku sering tenggelam dalam pekerjaan. Namun setiap kali pulang, Firman selalu memastikan ada waktu untuk kami berdua. Dia sering membuatkan teh hangat untukku, mendengarkan cerita-ceritaku tentang klien atau proyek baru, dan sesekali memberikan saran sederhana yang mengingatkanku untuk tetap rendah hati. Kami bahkan sempat menikmati bulan madu singkat di sebuah pantai terpencil. Aku memesan villa mewah, sementara Firman terlihat sedikit canggung dengan kemewahan itu. Aku nggak terbiasa dengan semua ini, katanya sambil tertawa kecil. Tapi aku memastikan bahwa dia bisa merasa nyaman. Aku sering memberinya hadiah, pakaian mahal, jam tangan eksklusif, bahkan tiket liburan ke luar negeri. Aku ingin Firman merasakan hidup yang lebih baik bersamaku. Dia selalu menerima semuanya dengan senyuman, meskipun aku tahu ada sedikit rasa sungkan dalam dirinya. Kenapa sih kamu memanjakanku seperti ini? Dia bertanya. Karena kamu adalah suamiku, aku ingin yang terbaik untukmu, jawabku dengan tulus. Namun, di balik semua kemanisan itu, ada perbedaan kecil yang mulai terasa. Firman sering merasa tidak nyaman dengan perhatian yang aku berikan. Dia pernah mengatakan bahwa dia merasa seperti tidak memberi kontribusi apa-apa dalam hubungan kami. Aku cuma guru honorer yang gajinya bahkan gak cukup buat makan sehari-hari. Sedangkan kamu, lihat dirimu, sukses, kaya, semua orang menghormatimu, katanya suatu malam. Aku mencoba meyakinkan bahwa aku tidak peduli tentang perbedaan status atau penghasilan kami. Cinta gak diukur dari itu, Firman. Aku menikahimu karena aku mencintaimu, bukan karena apa yang kamu bisa berikan, kataku dengan serius. Dia tersenyum, tapi aku bisa melihat ada sesuatu yang mulai mengganggunya. Aku memilih untuk mengabaikan perasaan itu, percaya bahwa waktu akan mengatasi segalanya. Namun semakin lama, ketidakseimbangan dalam hubungan kami mulai muncul. Aku sering merasa lelah setelah bekerja keras sepanjang hari. Sementara Firman menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah atau sekolah. Aku tidak pernah mempermasalahkan ini, tapi aku bisa merasakan bahwa dia mulai merasa tertekan. Kamu gak perlu terlalu bekerja keras, kamu tahu. Kita bisa hidup lebih sederhana, katanya suatu malam dengan nada sedikit dingin. Tapi aku mencintai pekerjaanku, Firman. Ini bagian dari siapa aku, jawab. Percakapan seperti ini mulai terjadi lebih sering. Firman tampak semakin sensitif, sementara aku semakin sibuk dengan bisnis yang terus berkembang. Aku mencoba menjaga hubungan kami tetap harmonis. Tapi ada saat-saat di mana aku merasa seperti berjalan di atas kaca tipis. Takut melukai atau membuatnya merasa lebih rendah. Pernikahan kami yang awalnya terasa seperti dongeng, perlahan berubah menjadi ladang ujian. Aku tidak menyadari bahwa benih konflik sudah mulai tumbuh, tersembunyi di balik senyuman dan perhatian kecil yang masih kami berikan satu sama lain. Aku mencintainya, tapi aku mulai merasa bahwa cinta saja tidak selalu cukup. Hari itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Firman baru saja pergi, katanya untuk menghadiri rapat penting di sekolah.
Kata-katanya terdengar datar, tanpa kehangatan seperti dulu. Namun bukan itu yang membuat hatiku tak tenang. Ada sesuatu yang mengganjal. Seperti benih keraguan yang tumbuh semakin besar setiap harinya. Aku memandangi ponselnya yang tak sengaja tertinggal di meja. Selama ini, dia selalu menjaga ponselnya seperti harta karun. Namun kali ini, dia meninggalkannya begitu saja. Aku bimbang antara rasa percaya yang dulu begitu kukuh dan dorongan untuk mencari tahu kebenaran. Tanganku gemetar, aku membuka ponsel itu. Tidak ada kode kunci. Seperti dia yakin aku tidak akan pernah menyentuhnya. Aku masuk ke aplikasi pesan, dan di sanalah aku menemukan sesuatu yang menghancurkan hatiku. Pesan-pesan itu pendek, penuh dengan godaan yang tidak terbantahkan. Ada nama wanita yang asing bagiku, Dina. Aku tidak sabar bertemu malam ini, tulis wanita itu. Firman membalas dengan emoji hati, sesuatu yang sudah lama tidak dia kirimkan padaku. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Jari-jariku gemetar saat membaca percakapan mereka. Hatiku seperti dihancurkan berkeping-keping. Setiap kata di layar itu seperti luka baru yang semakin dalam, semakin menyakitkan. Aku tidak tahu harus bagaimana. Selama ini aku berusaha mengerti, memaklumi jarangnya dia di rumah. Bahkan ketika dia meminta uang dengan alasan membantu keluarganya, aku memberikan segalanya. Waktuku, cintaku, bahkan harga diriku. Hanya untuk mendapati bahwa aku tidak pernah cukup baginya. Malam itu, aku memutuskan untuk mengikuti Firman. Aku tidak bisa hidup dalam bayang-bayang keraguan lagi. Dengan hati yang berat, aku menyewa taksi dan meminta sopir untuk menjaga jarak saat Firman keluar dari rumah dengan tergesa-gesa. Dia tidak menuju ke sekolah, seperti yang dia katakan. Sebaliknya, dia pergi ke sebuah kafe kecil yang terletak di sudut kota. Lampu-lampu redup dari kafe itu menciptakan suasana romantis yang seolah mengolok-olokku. Aku melihatnya dari kejauhan, duduk di sebuah meja, berbicara dengan wanita yang sama sekali tidak kukenal. Dina mungkin? Wanita itu cantik, lebih muda dariku, dan terlihat begitu nyaman ada di dekat Firman. Di tempatku berdiri, aku melihatnya tertawa. Tawa yang dulu hanya untukku, kini dia bagikan dengan orang lain. Firman mengelurkan tangan menyentuh tangan wanita itu dengan lembut. Sentuhan yang dulu menguatkanku, kini membuatku merasa rapuh. Aku ingin masuk ke dalam kafe, ingin meneriakkan semua rasa sakit yang membakar dadaku. Namun, kakiku terasa berat. Aku hanya berdiri di sana, membiarkan air mataku mengalir tanpa henti. Hidupku seolah berputar dalam bayangan masa lalu. Aku teringat saat kami pertama kali bertemu. Saat dia mengatakan bahwa dia mencintaiku apa adanya. Semua janji yang dia ucapkan, semua impian yang kami bangun bersama, kini terasa seperti kebohongan belaka. Ketika Firman dan wanita itu meninggalkan kafe, aku mengikuti mereka dengan hati yang penuh luka. Mereka menuju sebuah hotel kecil, tempat di mana semua keraguanku akhirnya terjawab. Aku tidak lagi ragu, pengkhianatan itu nyata dan aku adalah korbannya. Aku pulang ke rumah dengan langkah gontai. Rumahku yang dulu menjadi tempat perlindungku, kini terasa dingin dan hampa. Aku masuk ke dalam rumah, duduk di tepi ranjang dan menangis sejadi-jadinya. Aku menangis untuk diriku sendiri, untuk cinta yang kupercayai, untuk mimpi yang kini hancur berkeping-keping. Ketika Firman pulang larut malam, dia tampak terkejut melihatku masih terjaga. Aku menatapnya dengan mata yang sembab, tetapi dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya lewat begitu saja, seperti tidak ada apa-apa yang terjadi. Aku ingin bertanya, ingin memintanya menjelaskan.
Tetapi aku tahu jawabannya tidak akan mengubah apapun. Dia telah menghancurkan kepercayaanku dan tidak ada kata-kata yang bisa memperbaiki itu. Malam itu, aku tidur dengan hati yang berat. Sadar bahwa hidupku tidak akan lagi pernah sama. Aku telah kehilangan sesuatu yang tak tergantikan. Cinta yang tulus dan kepercayaan yang telah kuberikan sepenuh hati. Malam itu dingin, tetapi suasana hatiku lebih dingin dari udara di luar. Firman baru saja pulang larut malam dengan alasan rapat guru. Namun, kali ini aku sudah siap menghadapi kebohongannya. Ketika dia masuk ke kamar, aku sedang duduk di kursi dekat jendela, memegang ponselnya yang tanpa sengaja dia tinggalkan di ruang tamu. Firman, panggilku dengan suara yang lebih tenang daripada yang aku rasakan. Dia menoleh, ekspresinya sejenak bingung sebelum berubah menjadi waspada. Ada apa sayang? Tanyanya mencoba terdengar santai. Aku mengangkat ponselnya, memperlihatkan layar yang menampilkan percakapan penuh kemesraan antara dia dan wanita bernama Anita. Rekan sesama guru yang sering dia sebut dengan santai. Namun percakapan ini jauh dari profesional. Mereka saling memanggil dengan nama panggilan saya. Bahkan ada pesan tentang tas bermerek yang Firman belikan untuk wanita itu. Ini apa Firman? Tanyaku, suaraku gemetar. Dia terdiam, mulutnya terbuka seolah mencari alasan. Tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Tatapanku tidak memberinya ruang untuk berbohong. Kamu menyelidiki ponselku. Dia akhirnya berbicara, tetapi dengan nada menyalahkan. Aku tertawa kecil, tawa yang penuh kepahitan. Menyelidiki? Aku bahkan tidak perlu menyelidiki Firman. Kamu meninggalkan ponselmu begitu saja. Apa kamu pikir aku tidak akan menemukan ini? Firman menarik nafas panjang, mencoba tetap tenang. Aku bisa jelaskan. Jelaskan apa? Bahwa kamu menghabiskan uangku untuk membeli barang-barang mewah untuk wanita lain. Bahwa aku bekerja keras siang dan malam untuk membiayai hidup kita. Sementara kamu sibuk bermain cinta di belakangku. Aku berdiri, menatapnya dengan air mata yang mengalir di pipiku. Aku tidak pernah meminta kamu membiayai semuanya ya. Firman tiba-tiba meledak. Kamu yang terlalu sibuk dengan karirmu. Terlalu dominan. Aku merasa seperti bukan pria di rumah ini. Anita membuatku merasa dihargai. Kalimat itu seperti belati yang menusuk hatiku. Aku terdiam. Tidak percaya dia akan menggunakan alasan seperti itu untuk mengkhianatiku. Jadi ini salahku. Salahku karena aku ingin kita hidup nyaman. Karena ingin memastikan kamu tidak kekurangan apapun. Firman, aku mencintaimu. Aku mempercayaimu. Tapi ini yang kamu lakukan padaku. Dia tidak menjawab. Hanya mengalihkan pandangan, seperti tidak sanggup menatapku lagi. Hening, yang menyakitkan memenuhi kamar. Aku ingin kamu keluar dari rumah ini, kataku akhirnya. Suaraku tegas meskipun hatiku berantakan. Apa? Kamu tidak serius kan? Firman mencoba mendekat, tetapi aku mundur. Keluar Firman. Aku tidak akan membiarkan diriku terus dihancurkan seperti ini. Aku sudah memberikan segalanya untukmu. Dan ini balasanmu. Firman mencoba berdebat, tetapi aku tetap pada pendirianku. Aku tahu bahwa memberikan kesempatan kedua hanya akan menghancurkanku lebih dalam. Dia akhirnya pergi membawa tas kecil dengan beberapa barangnya. Meninggalkanku di rumah besar yang kini terasa begitu sepi. Malam itu aku duduk di ruang tamu, memandangi foto-foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Aku menangis, tetapi air mataku bukan hanya karena patah hati. Aku menangis untuk diriku sendiri, untuk waktu yang telah terbuang mencintai pria yang tidak menghargai. Aku bersumpah pada diriku sendiri bahwa ini adalah akhir dari penderitaanku. Aku akan bangkit bukan untuk membuktikan apapun kepada Firman, tetapi untuk diriku sendiri. Aku layak mendapatkan kebahagiaan, dan aku tidak akan membiarkan siapapun merampasnya lagi.
Setelah Firman pergi malam itu, pikiranku terus berkecamuk. Tetapi aku tahu bahwa kebohongan dan pengkhianatannya belum selesai. Dia harus mendengar apa yang sebenarnya kurasakan. Harus menghadapi konsekuensi dari semua tindakannya. Esok harinya, aku memutuskan untuk menemuinya di tempat yang paling tidak dia sangka. Sekolah, tempatnya mengajar. Aku ingin dia tahu bahwa aku tidak akan lagi menjadi wanita yang diam dan membiarkan harga diriku diinjak-injak. Ketika aku tiba di sekolah, suasana kelas sedang sepi. Aku menunggu di lorong sampai bel berbunyi dan akhirnya dia keluar dari ruang guru. Ekspresi wajahnya berubah drastis ketika melihatku berdiri di sana, menatapnya dengan pandangan penuh amarah dan luka. Aku tidak ingin membuat keributan di sini, Firman. Kita bicara di tempat lain, kataku. Suaraku dingin namun tegas. Dia terlihat gugup, tetapi mengikuti langkahku keluar dari gedung sekolah. Kami berjalan ke taman kecil di seberang jalan, tempat yang sepi dan jauh dari kerumunan. Ketika kami tiba, aku berbalik menghadapnya. "Apa kamu puas sekarang, Firman?" tanyaku. Nada suaraku syarat dengan emosi. "Semua yang kau katakan malam itu, aku masih tidak percaya kamu bisa menyalahkanku atas pengkhianatanmu." Firman menghela napas panjang mencoba menghindari tatapanku. "Aku tidak pernah meminta kamu untuk menjadi seperti itu. Kamu terlalu sibuk dengan karirmu. Aku butuh pasangan, bukan seseorang yang hanya pulang bawa uang," katanya akhirnya. Aku tertawa kecil, tawa yang pahit dan penuh ironi. Jadi ini salahku karena bekerja keras. Salahku karena aku ingin hidup lebih baik. Firman, apa kamu tahu berapa banyak malam yang aku habiskan menangis karena merindukan perhatianmu? Bahkan ketika aku yang membiayai semua kebutuhan kita. Dia tetap diam. Tetapi aku bisa melihat rasa bersalah di matanya. Namun, rasa bersalah itu tidak cukup untuk menghapus luka yang dia buat. "Kamu bilang aku sibuk dengan pekerjaanku, tapi siapa yang membayar semua tagihan, Firman? Siapa yang memastikan kamu punya segalanya? Aku bahkan memberimu uang untuk alasan membantu keluargamu. Tapi ternyata kamu memberikannya kepada wanita lain." Firman akhirnya angkat bicara. Suaranya penuh frustasi. "Aku merasa kehilangan harga diriku, oke? Aku tidak bisa hidup di bawah bayang-bayangmu. Anita, dia membuatku merasa seperti seorang pria lagi. Dia tidak menghakimiku." Kata-katanya seperti tamparan keras. Aku menggigit bibir, mencoba menahan air mata yang sudah menggenang. "Kehilangan harga dirimu?" Suaraku bergetar. "Dan bagaimana dengan aku? Apa kamu pernah memikirkan bagaimana rasanya bagiku mengetahui bahwa pria yang kucintai mengkhianatiku, menggunakan uangku, hasil jerih payahku untuk membiayai perselingkuhannya?" Dia menunduk, tidak mampu menjawab. Hening di antara kami terasa begitu berat, seperti awan gelap yang menggantung di langit sebelum badai. "Aku mencintaimu, Firman," kataku akhirnya, suaraku melemah. "Aku mencintaimu dengan cara yang tidak pernah kamu hargai. Aku memberimu segalanya termasuk hatiku, tapi kamu menghancurkannya tanpa pikir panjang." Aku menghela nafas panjang, berusaha menenangkan diri. "Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Bukan karena kamu berselingkuh, tapi karena kamu tidak pernah melihat aku sebagai seorang istri. Sebagai seseorang yang layak dicintai. Kamu hanya melihatku sebagai sumber kenyamanan, seseorang yang bisa kamu manfaatkan." Firman mengangkat wajahnya, tetapi aku sudah tidak ingin mendengar alasan apapun darinya. "Aku sudah selesai, Firman. Aku selesai mencoba memperbaiki sesuatu yang jelas-jelas. Hanya aku yang berusaha." Dengan langkah tegas, aku meninggalkannya di taman itu. Setiap langkah terasa berat. Tetapi, aku tahu bahwa itu adalah langkah pertama menuju kebebasan. Tidak ada lagi ruang untuk Firman dalam hidupku. Malam itu di rumah, aku membakar semua kenangan tentangnya. Foto-foto, hadiah, bahkan surat-surat yang dulu terasa begitu manis. Aku membiarkan api itu melahap semua jejaknya, membebaskanku dari masa lalu yang menyakitkan.
Ini bukan akhir, pikirku. Ini adalah awal baru. Awal di mana aku akan hidup untuk diriku sendiri. Tanpa beban, tanpa rasa sakit. Aku bersumpah bahwa aku akan bangkit lebih kuat, lebih tegar, dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Beberapa bulan setelah percakapan terakhir kami di taman itu, aku merasa dunia mulai runtuh perlahan. Ketika aku semakin berusaha mengumpulkan potongan-potongan hidupku yang hancur, kenyataan yang lebih pahit mulai terungkap. Aku tahu bahwa Firman telah meninggalkan luka yang dalam di hatiku. Tetapi aku tidak pernah menyangka dia akan mengkhianatiku dengan cara yang lebih kejam lagi, menyalahgunakan semua yang telah kuberikan kepadanya. Itu dimulai dari laporan bank yang tiba-tiba datang ke rumah. Aku selalu mengandalkan sistem keuangan yang aku kelola dengan cermat, menjaga bisnis dan rumah tangga kami tetap stabil. Namun, angka-angka yang muncul di laporan itu mengusik ketenanganku. Aku melihat bahwa beberapa transaksi besar telah dilakukan dengan jumlah yang sangat mencolok. Aku merasakan perutku mual saat menyadari bahwa hampir sebagian besar saldo tabungan yang aku miliki telah digunakan untuk membeli barang-barang mewah. Aku segera memeriksa rekening pribadi Firman. Tidak ada yang disembunyikan lagi. Di sana tertera jelas setiap pembelian, tas, desainer, perhiasan emas, dan berlian, serta tiket pesawat kelas 1 untuk liburan ke luar negeri bersama wanita yang kukenal sebagai selingkuhannya. Hatiku hampir berhenti berdetak. Semua uang yang aku kumpulkan dengan kerja keras selama bertahun-tahun telah dihabiskan untuk menciptakan ilusi kebahagiaan dengan orang lain. Sementara aku berada dalam kebingunganku yang tak berujung. Aku merasa seolah dunia ini tidak lagi milikku. Selama bertahun-tahun aku membangun bisnisku, memoles setiap desain, melayani setiap pelanggan dengan sepenuh hati. Namun dalam sekejap, segalanya mulai runtuh. Aku memutuskan untuk memanggil akuntanku dan menyelidiki lebih lanjut keuangan bisnisku. Ternyata bukan hanya tabungan pribadiku yang habis, tapi juga sejumlah dana besar yang telah dipinjamkan untuk memperkuat operasional butikku. Semua telah terbuang sia-sia. Bisnisku yang sebelumnya gemilang kini mulai goyah. Setiap malam aku terbangun dengan cemas, memikirkan tagihan yang menumpuk, utang yang semakin menambah beban, dan masa depan yang semakin kabur. Aku mulai menjual barang-barang berharga di rumah, bahkan beberapa koleksi desainer yang tak ternilai harganya. Hanya untuk menutupi kerugian yang ditinggalkan oleh Firman. Setiap kali aku mendapati sebuah cek yang kembali tertunda, aku merasa semakin terjerat dalam kebohongan yang sudah ditenun dengan begitu rapi oleh orang yang pernah aku cintai. Hingga pada akhirnya, aku harus mengucapkan perpisahan pada rumah besar yang dulu menjadi kebanggaanku. Rumah itu terpaksa dijual untuk menutupi sebagian besar hutang yang terakumulasi. Aku yang dulu berdiri dengan percaya diri di tengah gemerlap kehidupan ini, kini harus menerima kenyataan pahit bahwa semua yang pernah aku miliki tidak lebih dari sekedar kenangan. Hari-hari berikutnya terasa begitu suram. Aku mulai merasakan bagaimana rasanya kehilangan semuanya. Kehilangan kebanggaan, kehilangan identitas yang telah aku bangun selama bertahun-tahun. Bisnisku yang dulu makmur kini menjadi sepi. Pelanggan yang dulu setia mulai menjauh. Dan aku hanya bisa menatap toko yang dulu penuh semangat dan keceriaan. Sekarang sepi dan kosong. Tanpa Firman aku merasa diriku runtuh lebih cepat daripada yang bisa aku perbaiki. Semua impian yang kuperjuangkan terasa musnah begitu saja. Hanya karena ulahnya yang tidak bertanggung jawab. Namun meskipun hatiku terasa hancur, aku masih berusaha untuk bertahan. Aku tahu ini bukan akhir dari segalanya. Ada saat-saat ketika aku terjatuh, berlutut dalam kesedihan. Namun aku menyadari satu hal, aku masih hidup. Aku tidak bisa membiarkan Firman dengan segala pengkhianatannya merenggut semua yang aku miliki. Aku harus bangkit, meskipun terasa sangat sulit. Aku mulai mencari cara untuk memperbaiki keadaan.
Aku belajar untuk menjalani kehidupan yang lebih sederhana. Memulai dari awal lagi dan berusaha untuk mendapatkan kembali kepercayaan diriku. Namun di dalam hatiku, satu pertanyaan terus mengganggu. Bagaimana Firman bisa begitu tega merusak hidupku dengan cara seperti ini? Aku hanya bisa memandangi dunia yang telah hilang dan berharap bahwa suatu hari aku bisa menemukan jalan keluar dari kegelapan yang menyelubungi hidupku. Malam itu aku duduk di ruang tamu yang sepi, menatap langit malam yang gelap melalui jendela besar di rumah yang kini terasa begitu kosong. Keputusanku yang selama ini kupikirkan akhirnya kutempuh. Perceraian. Kata yang dulu terasa asing dan menyakitkan, kini menjadi kenyataan yang harus aku terima. Setelah segalanya terungkap, aku tahu aku tidak bisa lagi hidup bersama Firman. Kepercayaanku telah hancur dan cinta yang pernah ada di antara kami sudah menghilang tanpa jejak. Firman tidak pernah menyesali perbuatannya. Bahkan ketika aku menghadapinya, memberitahunya bahwa aku ingin mengakhiri pernikahan kami, ekspresinya dingin. Tidak ada rasa penyesalan yang terpancar dari wajahnya. Dia hanya menatapku dengan tatapan yang datar, seperti melihatku sebagai beban yang harus disingkirkan. "Kamu pikir ini mudah untukku?" katanya dengan suara serak. "Kamu harus tahu, kamu tidak sendirian dalam masalah ini. Aku juga butuh bagian dari segala yang kita miliki." Bagaimana bisa dia berkata begitu? Dia yang telah menghancurkan hidup kami, yang telah menguras segalanya dariku. Harta, waktu, dan perasaan. Sekarang malah menginginkan bagian dari apa yang masih tersisa. Hatiku hancur mendengarnya. Rasanya seperti tubuhku terhempas ke lantai, dihantam kenyataan betapa jauh dia telah kehilangan kemanusiaannya. Firman tidak hanya mencuri hartaku tetapi juga merampas harga diriku. Aku menahan air mata yang hampir keluar, mencoba tetap tenang meski rasa sakitnya begitu tajam. Aku menatapnya dalam-dalam, berusaha mencari sedikit kebaikan dalam diri pria yang dulu aku cintai. Tetapi hanya ada keangkuhan dan ketidakpedulian. "Kamu sudah mengambil semuanya dariku, Firman," kataku. Suaraku bergetar, namun aku berusaha menjaga ketenanganku. "Apalagi yang kamu inginkan dariku?" Dia tersenyum sinis, tampak seperti puas dengan apa yang telah dia lakukan. "Apalagi selain apa yang menjadi hakku?" jawabnya, tanpa sedikit pun rasa penyesalan. Aku merasa hatiku terperosok lebih dalam. Aku tahu bahwa ini adalah momen terakhirku untuk menerima apapun darinya. Tidak ada yang bisa mengembalikan apa yang telah hilang dan aku hanya bisa pergi. Aku mulai mengurus perceraian dengan bantuan pengacara. Setiap dokumen yang kutandatangani seperti pisau yang menusuk hatiku. Aku merasa begitu lemah, terperangkap dalam dunia yang penuh dengan kepalsuan dan rasa sakit. Firman yang dulu kubanggakan sebagai suamiku, kini hanya bisa menjadi bayangan yang membuatku merasa lebih hancur. Aku sudah tidak lagi memiliki cinta yang semula kupercayakan padanya. Semua itu telah berubah menjadi kepahitan yang sulit untuk dihapus. Selama proses perceraian, Firman semakin menunjukkan wajah aslinya. Dia mulai menuntut lebih banyak, berusaha merebut harta yang telah kumiliki dengan susah payah. Bahkan, dia tidak ragu untuk mempermainkan perasaan orang lain demi memenuhi keinginannya. Aku merasa seperti dia telah merampok hidupku, dan aku hanya bisa menyaksikan segalanya berantakan. Tak hanya uang dan barang berharga, tapi kebahagiaan dan harapan yang dulu kucita-citakan kini sirna. Di saat-saat seperti ini, aku merasa seperti sudah kehilangan segalanya. Bahkan, rumah yang dulu ku kenal sebagai tempat penuh kenangan, kini terasa begitu asing. Tanpa Firman, aku merasa kosong. Tidak ada lagi percakapan, tawa, atau sentuhan hangat yang pernah ada. Hanya kesepian yang memenuhi ruang-ruang kosong di rumah itu. Meskipun rasa sakit itu menggerogoti hati dan pikiranku, namun aku tahu bahwa
Aku tidak bisa terus hidup dalam kehancuran ini. Aku harus menemukan jalan keluar, meski rasanya begitu sulit. Setiap malam aku berbaring, terjaga, memikirkan bagaimana aku bisa melangkah ke depan. Apa yang bisa aku lakukan setelah kehilangan begitu banyak? Tidak ada lagi yang tersisa kecuali diriku sendiri. Aku berjanji pada diriku untuk bangkit kembali. Meskipun itu berarti memulai dari awal. Aku harus melupakan semua kenangan pahit tentang Firman, meski itu adalah hal yang paling sulit. Tidak ada lagi ruang untuk penyesalan atau kesedihan yang tidak membawa perubahan. Aku harus membuktikan bahwa aku bisa lebih dari sekedar wanita yang hancur karena pengkhianatan. Aku akan menemukan kebahagiaanku sendiri. Bahkan jika itu harus dilakukan dengan darah, keringat, dan air mata. Hidupku yang dulu penuh dengan kemewahan, kini terasa seperti bayangan yang jauh. Aku kembali ke titik nol, memulai dari awal di sebuah kamar kontrakan kecil di pinggiran kota. Tidak ada lagi butik mewah dengan kaca-kaca besar yang memperlihatkan desain-desain busanaku. Tidak ada lagi tim besar yang membantuku. Yang ada hanya aku, mesin jahit tua yang kubeli dari uang hasil menjual perhiasan terakhirku, dan secercah harapan yang berusaha aku peluk erat. Setiap pagi aku bangun sebelum matahari terbit. Aku menyiapkan secangkir kopi murah untuk mengawali hariku dan duduk di meja kecil yang menjadi tempat kerjaku. Aku memulai dengan membuat sketsa desain sederhana yang mengingatkanku pada awal karirku dulu. Tanganku gemetar bukan karena takut, tapi karena aku sadar perjalanan ini akan panjang dan penuh tantangan. Aku mulai menjahit sendiri, sesuatu yang sudah lama aku tinggalkan ketika dulu aku punya tim untuk mengerjakan semua itu. Tanganku kaku, tapi perlahan-lahan aku menemukan ritmenya lagi. Jahitan demi jahitan menjadi simbol usahaku untuk kembali bangkit. Aku merasa seperti menemukan bagian dari diriku yang sempat hilang dalam gemerlap kehidupan yang dulu kupikir adalah segalanya. Meski awalnya sulit, aku mulai menjual karyaku melalui media sosial. Aku memotret gaun-gaun sederhana itu dengan pencahayaan seadanya di kamarku, lalu mengunggah dengan harapan ada yang tertarik. Awalnya ada sedikit orang yang melihat, apalagi membeli. Tapi aku tidak menyerah. Setiap malam, aku memikirkan cara untuk membuat karyaku lebih menarik, lebih relevan, lebih menggambarkan siapa aku sebenarnya. Aku bekerja keras, kadang sampai larut malam, kadang sampai jariku terluka karena terlalu sering memegang jarum dan benang. Ada hari-hari di mana aku merasa ingin menyerah, terutama ketika pelanggan tidak membayar tepat waktu, atau ketika aku harus memilih antara membeli bahan kain atau makanan. Namun aku harus terus mengingatkan diriku bahwa aku pernah berhasil sebelumnya dan aku bisa melakukannya lagi. Satu momen yang tidak pernah kulupakan adalah ketika seorang pelanggan dari luar kota memesan sebuah gaun untuk acara pernikahannya. Dia mengatakan bahwa dia menemukan desainku di media sosial dan merasa itu sempurna untuknya. Aku mengerjakan gaun itu dengan penuh cinta, seolah-olah aku sedang menciptakan karya seni. Ketika dia mengirimkan fotonya memakai gaun itu di hari pernikahannya, aku menangis. Itu adalah bukti bahwa apa yang kulakukan berarti, meski hanya untuk satu orang. Dari satu pelanggan, menjadi 2, lalu 3, dan akhirnya aku mulai mendapatkan lebih banyak pesanan. Media sosial menjadi jendela kecilku ke dunia luar. Tempat aku bisa memamerkan karyaku tanpa harus memiliki butik fisik. Setiap komentar positif, setiap testimoni menjadi bahan bakar untuk semangatku. Aku mulai merasa bahwa aku punya kesempatan untuk bangkit kembali, meskipun jalannya masih panjang. Di tengah perjuangan ini, aku menemukan kekuatan yang tidak pernah kusadari ada dalam diriku. Aku tidak lagi menjadi wanita yang hancur oleh pengkhianatan atau kehilangan. Aku adalah seorang wanita yang berjuang, yang belajar dari setiap kesalahan.
dan yang tidak takut untuk memulai dari awal. Aku tahu bahwa perjalanan ini tidak hanya tentang mencari kembali kesuksesan materi, tetapi juga tentang menemukan kembali siapa diriku sebenarnya. Aku belajar untuk menghargai hal-hal kecil, seperti rasa bangga saat menyelesaikan sebuah gaun, atau kebahagiaan sederhana ketika seorang pelanggan mengucapkan terima kasih. Aku menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu berasal dari gemerlap dunia, tetapi dari kepuasan saat tahu bahwa aku telah memberikan yang terbaik dari diriku. Memulai dari nol bukanlah sesuatu yang pernah kubayangkan akan kulakukan lagi dalam hidupku. Namun, di balik semua perjuangan, aku menemukan arti baru dari kebahagiaan. Aku tidak lagi berusaha untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain. Aku hanya ingin menjadi diriku sendiri, menjalani hidup dengan caraku, dan menciptakan kebahagiaan yang sejati. Waktu terus berlalu, dan setahun setelah aku memulai kembali dari nol, usahaku mulai menunjukkan hasil. Desain-desainku mulai menarik perhatian lebih banyak orang. Bukan hanya di media sosial, tetapi juga melalui rekomendasi dari mulut ke mulut. Pelanggan-pelanggan setia mulai kembali dan yang baru berdatangan, tertarik dengan karya-karya sederhana namun penuh karakter yang kutawarkan. Aku menyadari bahwa kerja keras tidak pernah mengkhianati. Titik balik besar terjadi ketika seorang influencer terkenal memesan sebuah gaun untuk acara penghargaan. Dia mengunggah foto mengenakan gaun itu, memuji desain dan kualitasnya. Dalam semalam, aku mendapat ratusan pesan dari calon pelanggan yang ingin memesan karyaku. Akun media sosialku meledak dengan komentar dan dukungan. Dan aku tahu ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Aku mulai menerima lebih banyak pesanan daripada yang bisa kukerjakan sendiri. Dengan tabungan kecil yang kupunya, aku mempekerjakan 2 penjahit untuk membantuku. Kami bekerja siang dan malam, seringkali di ruang sempit kontrakanku untuk memenuhi permintaan yang terus bertambah. Meski lelah, ada kebahagiaan yang kurasakan saat melihat usaha kecil ini perlahan tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar. 3 tahun kemudian, akhirnya aku memiliki cukup dana untuk membuka butik baru. Kali ini, butiknya tidak hanya besar tetapi juga mencerminkan siapa aku sebenarnya. Seorang yang bangkit dari keterpurukan dan menemukan kekuatan melalui seni. Aku memilih lokasi strategis di pusat kota dengan konsep modern dan ramah lingkungan. Sesuatu yang selalu ingin kuwujudkan sejak dulu. Dan opening butik itu adalah momen yang tak terlupakan. Para tamu undangan terdiri dari pelanggan setia, teman-teman baru yang kudapatkan selama perjalanan ini, dan bahkan beberapa tokoh ternama di dunia mode. Saat aku berdiri di depan butik dengan papan nama besar yang menampilkan namaku, aku merasa seperti hidup kembali. Aku telah melalui neraka, tapi kini aku berdiri di puncak dengan kepala tegak. Kesuksesan kali ini terasa berbeda. Ini bukan lagi tentang kemewahan atau pengakuan, tetapi tentang perjalanan dan pelajaran yang kubawa bersamanya. Aku tidak hanya menjadi desainer busana yang sukses, tetapi juga seseorang yang memahami arti sejati dari kegigihan, keberanian, dan penghargaan terhadap diri sendiri. Aku tidak melupakan masa lalu, terutama pelajaran pahit yang Firman dan kegagalanku sebelumnya ajarkan. Aku sering berpikir, jika bukan karena pengkhianatan itu, mungkin aku tidak akan menemukan kekuatan ini dalam diriku. Aku kini lebih berhati-hati dalam mengelola bisnis, dan lebih selektif dalam mempercayai orang. Tidak ada lagi ruang untuk naivitas, hanya ada tekad dan kebijaksanaan yang memandu langkahku. Tawaran untuk bekerja sama dengan merek-merek besar mulai berdatangan. Aku juga diundang untuk menjadi pembicara di seminar bisnis, berbagi kisah perjalananku. Banyak yang terinspirasi oleh bagaimana aku bangkit dari kehancuran. Dan aku merasa bahwa ini adalah salah satu cara untuk memberikan kembali kepada dunia.
Namun yang paling memuaskan adalah melihat bagaimana aku telah berubah. Aku tidak lagi takut kehilangan atau kegagalan, karena aku tahu aku mampu bangkit lagi. Aku belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari pencapaian materi atau pengakuan orang lain, tetapi dari keberanian untuk menjadi diriku sendiri, menghadapi setiap tantangan dengan kepala tegak dan mencintai proses hidup. Suatu hari, aku berdiri di dalam butikku, mengamati para pelanggan yang sibuk memilih pakaian. Para staf yang bekerja dengan antusias, dan desainer-desainer muda yang kini menjadi bagian dari timku. Aku tersenyum, menyadari bahwa semuanya adalah hasil dari keberanian untuk memulai lagi dari awal dan kepercayaan pada diriku sendiri. Aku memiliki segalanya kembali, bukan dalam arti material, tetapi dalam arti yang lebih dalam. Aku memiliki kedamaian, kebahagiaan, dan kekuatan yang tidak pernah kukira ada dalam diriku. Hari itu, aku diundang ke sebuah acara gala bisnis yang dihadiri oleh para pengusaha dan tokoh terkenal. Acara itu menjadi ajang bagiku untuk memperkenalkan koleksi terbaru, sekaligus memperluas jaringan bisnis. Aku mengenakan gaun hasil desainku sendiri yang sederhana tapi elegan, dan berdiri dengan percaya diri di antara para tamu yang memuji karyaku. Namun, di tengah keramaian, pandanganku terpaku pada wajah yang begitu kukenal. Firman. Dia berdiri di sudut ruangan. Tampak jauh berbeda dari pria yang dulu meninggalkanku dalam kehancuran. Wajahnya yang dulu selalu penuh senyum, kini terlihat lelah dan kusam. Pakaiannya yang dikenakan tidak lagi mencerminkan seorang pria sukses, melainkan seseorang yang berusaha keras untuk terlihat lebih layak. Di sebelahnya, seorang wanita berdiri. Selingkuhannya, dia juga tampak lusuh, dengan pakaian yang tidak lagi berkilau seperti masa-masa mereka menghancurkanku. Mereka tampaknya menyadari kehadiranku. Firman melihat ke arahku. Wajahnya berubah seketika. Aku tidak bisa memastikan apa itu ekspresi terkejut, malu, atau bahkan takut. Dengan ragu, dia mendekatiku, meninggalkan selingkuhannya yang tampak canggung di belakang. Aku bodoh telah menyanyiakanmu, kata Firman. Suaranya pelan dan penuh penyesalan. Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa memaafkanku setelah semua yang aku lakukan. Aku memandangnya dengan tatapan dingin, berusaha menahan emosi yang bergejolak dalam diriku. Seluruh kenangan pahit itu muncul kembali. Penghinaan, pengkhianatan, dan rasa sakit yang dia tinggalkan. Tapi aku bukan lagi wanita yang dulu. Aku bukan lagi seseorang yang akan menangis karena ulahnya. Aku tersenyum kecil, dingin, dan berkata, "Kamu tidak perlu tahu, Firman, karena aku tidak akan pernah memaafkanmu." Wajahnya berubah menjadi suram, tapi aku tidak berhenti di situ. Kamu tahu, dulu aku berpikir bahwa kebahagiaan itu tergantung pada cinta seseorang. Aku salah. Kebahagiaan itu aku ciptakan sendiri, dengan tanganku, dengan kerja keras, dan dengan keberanian untuk bangkit setelah kamu menghancurkanku. Aku mendekatkan wajahku sedikit, sehingga hanya dia yang bisa mendengarkan kata-kataku selanjutnya. Dan kamu, lihat dirimu sekarang. Karma sudah melakukan bagiannya, kan? Jangan pernah berpikir kamu bisa mendapatkan belas kasihan dariku. Firman tidak berkata apa-apa. Dia menunduk, terlihat kecil di hadapanku. Wanita di sebelahnya yang mungkin dulu merasa menang karena merebutnya dariku, sekarang hanya bisa berdiri diam, seolah menyadari bahwa kemenangan mereka hanyalah ilusi belaka. Aku berbalik meninggalkan mereka tanpa rasa ragu sedikit pun. Dalam hatiku aku merasa bebas. Pertemuan itu bukan untuk memberikan mereka penebusan, melainkan untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku sudah jauh melampaui masa lalu. Aku berjalan menuju keramaian. Diterima kembali oleh pujian dan percakapan hangat dari orang-orang yang mengagumiku. Sementara Firman dan wanita itu lenyap di antara bayang-bayang ketidakberartian. Malam itu aku pulang dengan hati yang tenang.
Aku sadar aku telah menang, bukan karena aku memiliki kekayaan atau kesuksesan, tetapi karena aku telah berdamai dengan diriku sendiri dan melangkah maju, meninggalkan semua luka di masa lalu. Firman adalah bagian dari cerita hidupku, tetapi dia tidak lagi memiliki tempat dalam babak baru yang aku tulis sekarang. Di tengah keramaian acara gala itu, aku menjadi pusat perhatian. Bukan hanya karena prestasiku, tetapi karena gaun yang kukenakan. Gaun itu adalah mahakarya yang dirancang khusus untuk menggambarkan perjalanan hidupku. Warna-warna emas dan perak yang berkilau melambangkan kejayaan, sementara detail bordirnya menceritakan kisah kebangkitan dari kehancuran. Malam ini aku adalah bintang, dan semua mata tertuju padaku. Firman dan selingkuhannya tampak kikuk di sudut ruangan. Mereka tidak memiliki keberanian untuk meninggalkan tempat itu atau menghadapi tatapan orang-orang yang mengenal siapa mereka. Aku memutuskan untuk mendekati mereka. Langkahku mantap penuh percaya diri. Firman, panggilku dengan nada yang lembut namun menusuk. Dia menunggak. Wajahnya memerah karena malu. Kamu dan dia adalah alasan aku berdiri di sini seperti sekarang. Aku ingin berterima kasih untuk semua pengkhianatan, penghinaan, dan rasa sakit yang kalian berikan. Itu adalah bahan bakar yang mendorongku menjadi lebih kuat, lebih tangguh. Aku mengangkat segelas champagne, senyum kecil terukir di wajahku. Jadi, cheers untuk kalian berdua, ucapku dengan penuh kemenangan, lalu menyesap minumanku. Firman hanya diam, tidak mampu berkata-kata. Matanya dipenuhi rasa penyesalan, tapi tidak ada lagi tempat untuk itu di hatiku. Selingkuhannya mencoba menghindari kontak mata denganku, seolah ingin menghilang dari pandanganku. Aku melanjutkan dengan nada yang lebih tajam. Dulu aku berpikir bahwa kehilangan kalian adalah akhir dari segalanya. Tapi nyatanya itu adalah awal dari segalanya. Aku bangkit membuktikan bahwa kalian salah. Sementara aku berada di puncak, kalian memilih menghancurkan hidup sendiri dengan keserakahan dan pengkhianatan. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan percakapan kami. Beberapa dari mereka yang tahu tentang masa laluku dengan Firman memberikan senyum simpati dan kekaguman. Firman tampak semakin kecil, sementara aku berdiri tegak menikmati momen pembalasan dendam yang manis ini. Aku harap hidup kalian sekarang cukup untuk membuat kalian belajar satu hal ya. Tambahku menatap mereka dengan tajam. Orang yang kamu hancurkan bisa menjadi orang yang paling kamu butuhkan suatu hari nanti. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan pernah membalas dendam dengan cara yang kalian pikirkan. Balasan terbaikku adalah menjadi seseorang yang lebih baik dari apapun yang pernah kalian bayangkan. Setelah menyelesaikan kata-kata aku berbalik tanpa menunggu jawaban mereka. Langkahku mantap meninggalkan mereka di dalam bayang-bayang rasa malu dan penyesalan. Malam itu, aku kembali ke rumah dengan senyuman puas. Bukan karena aku mempermalukan mereka, tetapi karena aku telah menunjukkan betapa jauhnya aku telah melangkah. Balas dendam yang manis bukanlah menghancurkan mereka, tetapi membuktikan bahwa aku tidak lagi terpengaruh oleh apapun yang pernah mereka lakukan. Aku telah menang dengan caraku sendiri, dan di dalam hati aku merasa bebas, benar-benar bebas. Aku tidak lagi membutuhkan validasi dari masa lalu. Aku tahu siapa diriku, dan itu lebih dari cukup. Pertemuan dengan Aditya, seorang fotografer berbakat, adalah hal yang tak terduga. Kami pertama kali bertemu di salah satu pemotretan untuk koleksi terbaru butikku. Aditya adalah pria sederhana, namun penuh pesona. Dengan senyum yang tulus dan tatapan mata yang hangat, dia memperlakukan semua orang dengan hormat, tanpa memandang status atau jabatan mereka. Awalnya aku menganggapnya hanya sebagai kolega profesional. Namun, semakin sering kami bekerja sama, semakin aku menyadari bahwa Aditya berbeda dari siapapun yang pernah ku kenal. Dia tidak pernah terintimidasi oleh kesuksesanku. Juga tidak mencoba memanfaatkannya. Sebaliknya, dia selalu mendorongku untuk menjadi lebih baik tanpa merasa perlu mengurangi siapa diriku. Suatu hari,
Setelah sesi pemotretan yang panjang, dia mengajakku minum kopi di sebuah kedai kecil yang sederhana. Tidak ada gemerlap, tidak ada kemewahan. Hanya kami berdua berbicara tentang mimpi, perjalanan hidup, dan harapan. Dalam percakapan itu, dia berkata dengan nada rendah, "Aku tidak peduli seberapa besar namamu di dunia ini. Yang aku pedulikan adalah siapa dirimu ketika semua lampu panggung itu mati." Kata-katanya mengguncangku. Aku merasa dia benar-benar melihatku. Bukan sebagai desainer terkenal, tetapi sebagai wanita yang pernah hancur dan bangkit lagi. Hubungan kami berkembang secara perlahan, tanpa tekanan atau harapan yang berlebihan. Bersamanya aku belajar bahwa cinta sejati adalah tentang saling menghargai dan mendukung. Bukan tentang siapa yang lebih unggul atau lebih lemah. Dia adalah partner yang setara, bukan beban atau pesaing. Beberapa bulan kemudian, Aditya melamarku di tempat yang sama di mana kami pertama kali bertemu. Studio fotografi kecil yang dipenuhi karya-karyanya. Tidak ada pesta besar atau perhiasan mewah, hanya cincin sederhana dan janji untuk selalu mencintaiku apa adanya. Aku menerima lamarannya tanpa ragu karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar dicintai. Hari pernikahan kami sangat intim, hanya dihadiri oleh keluarga dekat dan sahabat. Tidak ada kilauan kemewahan, tetapi penuh dengan kehangatan dan kebahagiaan. Aku mengenakan gaun pengantin sederhana yang kudesain sendiri, dan Aditya memotret setiap momen dengan matanya yang penuh cinta. Kini hidupku terasa lebih lengkap. Aku tidak hanya menemukan kesuksesan dalam karir, tetapi juga menemukan cinta sejati yang menghargai diriku sebagai individu. Aditya dan aku bekerja sama di proyek-proyek kreatif, menggabungkan bakat kami untuk menciptakan sesuatu yang indah. Aku tidak lagi dihantui oleh rasa sakit masa lalu. Aku telah memaafkan diriku sendiri atas semua keputusan yang pernah kubuat. Dan aku memilih untuk melihat masa lalu sebagai bagian dari perjalanan yang membentuk diriku hari ini. Aku adalah wanita yang bahagia, bukan karena harta atau pencapaian, tetapi karena aku menemukan seseorang yang mencintaiku dengan tulus dan memberikan arti baru pada hidupku. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bebas dan utuh.